Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini sesuatu yang luar biasa. Bukan baca koran terlebih dahulu. Baca koran perlu tahu ya keadaan situasi kondisi sekarang. Tapi kalau kita mendahulukan Tuhan, cinta Tuhan itu diwujudkan. Kalau kita mengatakan cinta Tuhan, maka pagi hari kita kenyang terlebih dahulu dengan Tuhan. Mazmur 90 ayat 14. Maka kita menjalani hari itu dengan sukacita dari Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan dari kebenaran firman-Mu dalam Amsal pasal 3 ayat 22. Kalau kita menyimpan firman Tuhan dalam lubuk hati dan menangkap pesan Tuhan apa yang kami mau kerjakan, itu menjadi kehidupan bagi kami dan bahkan menjadi kesembuhan bagi tubuh jasmani kami. Luar biasa. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran yang ada di dalam Alkitab kita, seperti Raja Wali. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Kekasih Tuhan, bukankah seringkali kita dengar, bahkan kita sendiri, Tuhan tidak peduli dengan saya tidak diperhatikan Tuhan. Apakah begitu? Tidak benar, kekasih Tuhan. Lihat di sini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tuhan tidak pernah capek, kekasih Tuhan. Seringkali, ayo ke gereja, aduh capek saya. Capek seminggu kerja, terus lembur, capek. Nanti minggu depan, ayo minggu depan ke gereja. Waduh, nanti aja berikutnya. Ya, saat hari Minggu, ayo ke gereja. Saya masih capek. Nah, lihat kekasih Tuhan. Untuk duniawi bisa dia capek sedemikian rupa. Jangan sampai nanti ya, ketika kita sangat butuh di dalam situasi sulit, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Coba seandainya Tuhan bilang saya juga capek. Kekasih Tuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Lihat, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Luar biasa. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Mungkin kita capek dengan persoalan hidup ini, dengan kesibukan hidup ini. Lihat saudara, Tuhan memberikan kekuatan. Luar biasa. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Taruna-taruna jatuh tersandung. Kita kan tahu persis orang-orang muda itu energik, ya. Tapi ketika menghadapi masalah, mungkin usahanya tidak jalan, apalagi situasi kondisi sekarang ini. Bahkan sampai bangkrut, sampai jadi stres, depresi, tidak ada semangat hidup. Iya, padahal orang muda itu energik, bersemangat. Nah, lihat di sini luar biasa Tuhan itu. Lihat orang yang mudah ya menjadi lelah dan lesu, taruna-taruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Untuk mendapat kekuatan baru di sini hanya satu kalimat yang sederhana. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, tidak disebutkan dia harus minum jamu ini, jamu itu, ya. Tidak, kekasih Tuhan. Tapi ditunjukkan di sini sederhana, menantikan Tuhan. Tidak ada 5 prinsip, 10 prinsip, apalagi sampai 15 prinsip. Tentunya kita akan mengatakan, wih, banyaknya ya prinsip-prinsip ini. Sederhana sekali firman Tuhan, sederhana. Menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, bukan bekas, baru, power, luar biasa. Bukan ngomong tok ini.
Ini Tuhan yang ngomong ini. Mereka sampai diumpamakan apa? Seperti Raja Wali. Ya, mendapat kekuatan baru sampai dikuatkan dengan ilustrasi Raja Wali. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari loh, tidak menjadi lesu. Kalau kita berlari bisa lesu, ini tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kita berjalan coba, bisa lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, diulangi lagi kalau kurang yakin. Rumusnya sederhana, menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Lihat, diulangi lagi, ditegaskan kembali. Bahkan ilustrasi diulangi lagi. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kasih Tuhan, ini firman Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar sederhana sekali. Bukankah tadi sudah diperhatikan, capek. Soal menjalani hidup ini mungkin capek ya. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Masalah yang lain belum selesai, datang lagi masalah berikutnya. Kalau saya mempelajari kebenaran firman Tuhan, ada 4 cara menghadapi tantangan. Ya, ada 4 cara. Nah, cara yang mana yang harus kita ikuti? Yang pertama, ada orang menghadapi masalah di depan, tapi dia hanya berputar di masalah itu. Ini seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di padang pasir itu untuk menuju tanah perjanjian. Tidak harus 40 tahun, tidak harus. Tapi karena mereka ngomel, bersungut-sungut, akhirnya mereka terus berkutat dengan masalah itu. Bentuk yang kedua, menghadapi masalah ada di depan, tapi tidak dihadapi, mengambil jalan samping. Nah, ini pakai cara manusia, menghalalkan segala cara. Mungkin ada utang sekian tahun, ya tidak bisa bayar, debt collector terus mengganggu, akhirnya ya mencari pinjaman sampai ada yang bunga sekian persen, 10%, 20%. Saya pernah menghadapi seorang pinjamannya 3,5 juta jadi 15 juta. Waduh, kaget saya. Minta ampun, berapa kali lipat ini. Ada beberapa orang sampai tercekik dengan pinjaman online. Ya, lihat, hati-hati, ada penipu yang menyelusup. Ada yang datang pada saya minta pinjaman, sampai nangis-nangis, sampai sujud minta tolong, sampai begitu rupa. Lihat, pinjaman online, dan bahayanya kalau dia tidak bisa bayar, ya maka perusahaan tersebut akan sebarkan ke teman-temannya, beritahu, ya teman-temannya, ini loh kawanmu tidak bisa bayar ini, dipermalukan sampai begitu rupa. Ada penipu yang menyelusup, ya menagih, ya disetor kepada yang penipu ini pakai nama asli, perusahaan asli, bahkan ada yang pakai nama pejabat asli. Ya, di tengah-tengah pakai kesempatan untuk ngerjain. Ya, nah ini jangan sampai terjebak. Ada beberapa terjebak sudah setor. Ya, ketika dapat tagihan perusahaan resmi, sudah saya bayar. Ini loh, tidak taunya rekeningnya rekening yang para penipu. Nangis-nangis, sudah setor sekian. Ya, akhirnya gali lubang tutup lubang pinjaman online yang lain. Begitu banyak sampai ada ancaman akan dipermalukan, disampaikan ke teman-temannya, loh sampai begitu. Nah, kasih Tuhan, bentuk yang ketiga adalah ada masalah di depan, tapi melarikan diri. Nah, ini sekarang ini hati-hati, jangan menanggung beban. Ya, firman Tuhan katakan, jangan sampai nama saudara dipinjam, jangan sampai saudara ya menanggung beban utangnya, menjadi penjamin pelantara. Ya, saya banyak menjumpai ya orang yang punya utang ini amblas lari, akhirnya dia harus bertanggung jawab, sehingga dia harus mencicil seperti yang membuang garam ke lautan, hilang lenyap gajinya, uangnya hanya untuk bayar utang ya penipu itu, orang yang melarikan uang saudara. Nah, bentuk yang benar adalah hadapi masalah itu bersama Tuhan. Nah, ini yang benar, hadapi bersama Tuhan. Sekalipun saudara berat, mungkin saudara merasa ya sudah salah, ya saudara mungkin takut,
hadapi saja bersama Tuhan, berdoa, kalau perlu puasa. Nah, kita lihat saudara, seperti burung Raja Wali. Kenapa diibaratkan kehidupan burung Raja Wali? Ya. Raja Wali ini mempunyai umur yang paling panjang, kekasih Tuhan, dibanding jenis burung lainnya. Ia dapat berumur hingga 70 tahun. Tetapi untuk mencapainya, Raja Wali harus melalui perjuangan yang berat. Saat usia 40 tahun, cakarnya yang panjang itu dan lentur, sulit untuk memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruhnya yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya mulai menua, bulunya menebal, menjadi beban bagi punggungnya sehingga sulit terbang. Dalam situasi begini, pilihan cuma dua, mati atau menjalani proses. Nah ini, mati atau menjalani proses. Nah untuk menjalani proses itu proses perubahan ini memang menyakitkan. Ya. Dan selama hampir 150 hari ini, 150 hari. Lihat, kira-kira 3 bulan, ya, bahkan sampai 5 bulan. Lihat, ya, proses perubahan. Nah, proses tersebut mengharuskan untuk terbang ke puncak gunung dan duduk. Nah ini, ke puncak gunung dan duduk hinggap di sarangnya. Nah, sang Raja Wali, kekasih Tuhan, ya, memukul paruhnya pada batu terus berulang-ulang agar segera terlepas, ya, yang lama ini. Setelah lepas, ia menunggu tumbuhnya paruh yang baru, dan setelah itu ia lepaskan cakar lamanya yang sudah panjang bengkok itu. Tidak lama tumbuh cakar yang baru, dan kemudian dia segera rontokkan bulu-bulu pada sayapnya yang menebal itu, yang membuat berat beban tubuhnya. Setelah 5 bulan, sang Raja Wali terlahir kembali dengan kemampuan yang luar biasa, kemampuan terbang lebih ringan, dan hidup barunya berikutnya selama 30 tahun lagi. 30 tahun lagi. Ini tidak pendek, ya. Kekasih Tuhan, mengapa perubahan itu perlu? Ya, seringkali, ya, supaya kita ini, ya, merasa nyaman, maka kita tidak mau diganggu gugat, kita di dalam, ya, di dalam rutinitas zona kenyamanan, ya, dan ketika kita, ya, menghadapi suatu masalah, kita pun mengambil jalan pintas, menghalalkan segala cara. Kita tidak mau diproses yang sedemikian rupa, apalagi yang menyakitkan. Ya, nah di sini kekasih Tuhan, seringkali kita ini seringnya hanya mau, ya, di dalam rutinitas. Ya, kita tidak mau proses perubahan. Terkadang, ya, di sini betapa pentingnya kita tanamkan di dalam diri kita ini bertindak. Nah ini, bertindak. Saya dulu, ya, untuk bangun pagi itu begitu sulit, sangat sulit. Ya, pagi yang dengan udara yang segar, dingin, ya, seperti ada lem kastol yang melekat, begitu sulit. Tetapi ketika saya sudah menjadi pendeta, betapa benar kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur, ya, tinggal di bait Tuhan, menikmati bait Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya tinggal di pastori gereja, setiap pagi doa subuh, mau tidak mau, pertama berat sekali, tetapi ketika saya mau bertindak, memang waktu mau bangun, bel saya bunyikan, berapa bel HP, berapa saya bunyikan, ya, secara kedagingan itu berat, sekalipun sudah pakai jam beker. Tetapi disinilah saya tanamkan di dalam pikiran saya, komitmen. Medan peperangan di dalam pikiran ini, dan harus disertai dan bertindak. Ya. Nah, berat tuh saya lihat jam,
Ini salah saatnya doa pagi ini. Aduh berat ya. Tapi saya harus mau bayar harga. Saya bertindak, saya berdiri. Nah, disitulah barulah kita bisa melihat, ya, ketika kita melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan sesuai dengan Mazmur pasal 90 ayat 14, ada sukacita, kenyang dengan Tuhan setiap pagi dan kasih setia Tuhan. Nah, lihat di sini, kekasih Tuhan. Jadi kita mau ada proses perubahan, ya, yang lama-lama kebiasaan, kenangan, ya, tradisi, kenyamanan yang lama itu, ya, kita harus mau lepaskan itu. Ya, nah di sini kita akan melihat manfaat yang besar kalau kita mau melakukannya. Lihat anak-anak muda yang energik, ya, akan menjadi kuat kalau dia mau seperti burung Raja Wali ini. Nah, dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai dan 10, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini, perhatikan baik-baik. Ini Tuhan melemparkan pertanyaan. Siapa? Siapa? Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Gunung Tuhan, bukan gunung, ya, gunung Bromo, gunung Arjuna, Semeru. Gunung Tuhan. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Lihat, orang yang bersih tangannya. Nah, bagaimana dengan tangan kita? Bersih atau tidak? Kena atau tidak? Apakah tangan kita suka tempeleng? Apakah tangan kita melakukan satu pekerjaan yang tidak pantas? Apakah tangan kita ini usil? Nah, ini. Yang bersih tangannya juga dimasukkan pekerjaannya bersih. Jangan bermain curang dalam pekerjaannya. Jangan sedikit-sedikit korupsi, tidak apa-apa, sekali-sekali. Itu sama dengan iblis berupa ular menggoda Hawa. Sekali-sekali tidak apa, sekali-sekali tidak apa. Saya ingat misionaris waktu saya kuliah di seminari di Malang, ya. Misionaris ini cerita bagaimana pengusaha di Amerika Serikat menjerat anak-anak muda supaya suka minuman bir, minuman dengan alkohol, dengan persentase tinggi. Maka diciptakanlah minuman ringan dengan kadar alkohol yang ringan. Nah, di Indonesia sudah masuk, tapi saya tidak etis untuk menyebutkan nanti pencemaran nama baik. Sudah masuk. Misionaris ini sendiri mengatakan, itu yang dibuat oleh perusahaan. Anak-anak muda senang, wah, enak ya. Kemudian ingin yang lebih lagi kadar alkohol, akhirnya menjadi peminum. Nah, ini. Lihat, firman Tuhan katakan apa? Dan murni hatinya, bersih sampai lubuk hati yang paling dalam. Ya, jangan mengatakan saya jauh ampuni Pak Sewi 70 kali 7, tapi masih ada ting sesuatu yang disimpan. Nah, berikutnya lihat, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Jangan menipu, jangan berbohong. Karena bapaknya iblis, bapaknya pembohong adalah iblis. Yohanes pasal 7 ayat 44. Kemudian yang tidak bersumpah palsu, ya, tidak. Selebihnya dari si jahat. Maksudnya apa? Yesus katakan itu, maksudnya jangan sampai jadi kebiasaan sumpah sampai suatu saat dia bohong, sampai dijamin sumpah padahal bohong. Loh, sampai sumpah, bahkan sumpah dengan bait suci, sumpah dengan gunung yang suci, sampai sumpah surga. Nah, ini bahaya. Ya, kita jadi tidak berkenan kepada Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Luar biasa. Perhatikan, dia akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah. Allah adil. Adil, kalau saudara sungguh-sungguh Tuhan pasti adil menyatakan pertolongannya, pembelaannya dalam hidup saudara. Keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia, yang menolong dia, yang membela dia, yang melepaskan dia. Nah, ini, itulah angkatan. Nah, ini ditegaskan kuncinya di sini. Angkatan orang-orang yang menanyakan Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Nah, ini kekasih Tuhan. Jadi mari, sederhana sekali.
Angkatan orang-orang yang menanyakan Tuhan, yang mencari wajah Tuhan. Inilah kuncinya. Lakukan, kekasih Tuhan. Lakukan, so akan melihat Tuhan nyata dalam hidup saudara. Yakobus pasal 5 ayat 16 dan 18, Elia manusia biasa. Biasa, bukan Superman, bukan Batman. Tapi dia berdoa dan sungguh-sungguh. Mujizat terjadi dan bumi pun berbuah. Kalau saudara mau hidup selalu berbuah, pekerjaan selalu berbuah, keluarga selalu berbuah, kuncinya sederhana. Lihat, angkatan orang yang menyanyikan dia dan mencari wajah Tuhan. Puji Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pada saat ini Tuhan, setiap pribadi yang menghadapi pergumulan pada saat ini, Tuhan tahu, dan hati Tuhan sungguh baik, sangat baik hati Tuhan. Sebagaimana dalam Yakobus, hati Tuhan penuh dengan belas kasihan, Maha Penyayang. Tuhan, setiap pribadi pada saat ini tidak ada satupun yang terlewatkan. Sebagai hamba Tuhan, kami mohon sepenuh hati, sepenuh jiwa. Mari Tuhan, tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi pada saat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami berseru dengan satu nama yang agung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap pribadi Tuhan, sebagai hamba Tuhan kami mohon Tuhan, tolong satu persatu, tolong satu persatu. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi ditolong Tuhan, dibela Tuhan, disembuhkan Tuhan. Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Wabah bisa teratasi. Indonesia diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan dimasyurkan. Kasih karunia Bapak Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.